Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat mempersiapkan ibadah di bulan keluarga pada minggu ketiga melalui channel YouTube GKMI Pecangaan. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan beberapa warta gereja edisi Minggu 18 Juli 2021. Hari ini dilayani oleh Bapak Teddy Sukardi MTH dengan tema Keluarga adalah tempat Allah berdiam, terambil di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22 dengan liturgos Saudari Densi Anita Tanesap. Untuk ibadah minggu depan tanggal 25 Juli 2021 akan dilayani oleh Bapak Teddy Sukardi MTH dengan tema Keluarga yang dimuridkan, terambil di dalam Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20 dengan liturgos Saudari Silvi. Selanjutnya, pokok-pokok doa syafaat pada minggu ini kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Teddy Sukardi MTH. Yang pertama, berdoa untuk ibadah di bulan keluarga di seluruh GKMI. Kiranya setiap keluarga di seluruh GKMI merasakan kehadiran Tuhan dan memaknai keluarga di dalam setiap rumah tangganya sebagai miniatur kerajaan Allah. Yang kedua, berdoa untuk GKMI Pecangaan supaya jemaat Tuhan boleh bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Yang ketiga, berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, komisi, aktivis gereja, bahkan jemaat Tuhan, kiranya setiap pergumulan jemaat Tuhan, baik pergumulan secara kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan, pekerjaan, jodoh, tetap ada dalam kendali Tuhan dan di dalam pertolongan Tuhan. Yang keempat, kegiatan ibadah keluarga di rumah masing-masing kiranya dapat berjalan dengan lancar dan setiap keluarga boleh memaknai bulan keluarga ini dengan penuh sukacita serta merasakan kehadiran Tuhan. Yang kelima, berdoa untuk persembahan persepuluhan di setiap keluarga kiranya menjadi berkat buat keluarga dan juga buat gereja GKMI Pecangaan dan setiap pengurus yang mengelolanya diberikan hikmat untuk mengelolanya. Yang keenam, berdoa untuk penanganan COVID-19 di seluruh dunia, bahkan di negara kita, terkhusus di Jawa Tengah, Jepara, Kudus dan sekitarnya, kiranya berjalan dengan baik, penuh hikmat dan bijaksana sehingga bangsa kita Jawa Tengah merasakan pertolongan Tuhan melalui pemimpin kita. Yang ketujuh, berdoa untuk mahasiswa praktek, kiranya Saudari Jessica, Saudari Densi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kedelapan, kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, berdoa buat Pak Harno dan juga berdoa buat Lisa supaya mereka boleh mendapatkan pertolongan Tuhan dan tetap merasakan sukacita di dalam Tuhan. Berdoa juga buat pemulihan kesehatan buat Ibu Singgih, biarlah Tuhan tetap tolong dan boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Demikian juga berdoa buat Ibu Sayekti Hasim, Ibu Eko, Bapak Tagar, Bapak Eko Yudo, dan juga para lansia semuanya diberkati oleh Tuhan dalam masa pemulihan kesehatan mereka.
Demikian juga kita berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin tidak bisa disebutkan, biarlah mereka tetap mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang ke-9, kita akan berdoa buat pelantikan PDM Bapak Teddy Sukardi MTH yang diundur karena situasi dan kondisi pandemi. Biarlah situasi ini boleh semakin pulih dan waktu yang tepat itu adalah yang terbaik adalah dari Tuhan. Yang ke-10, persembahan bisa dilihat di grup WhatsApp GKMI Pecangaan. Jika Bapak Ibu Saudara belum tergabung di dalam grup WhatsApp GKMI Pecangaan, kiranya bisa menghubungi tim live streaming juga majelis atau bisa chat di kolom chat YouTube GKMI Pecangaan. Kemudian warta khusus. Yang pertama, sidang MPL yang awalnya pada tanggal 8 sampai 10 Agustus diadakan, kini akan diundur tanggal 17 sampai tanggal 19 Oktober 2021. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong setiap panitia dan juga peserta yang akan mengikutinya. Yang kedua, tim live streaming dan majelis sedang mengadakan penggalangan dana untuk kebutuhan live streaming peralatan yang baru. Kiranya Tuhan tolong dengan biaya yang cukup tinggi, Rp12.500.000. Kiranya jemaat Tuhan di tempat ini boleh mendukung penggalangan dana ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekian warta gereja pada Minggu 18 Juli 2021. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah pagi ini dengan menaikkan pujian pra-ibadah bersama keluargaku melayani Tuhan. Berjanji setia sampai akhir.
Votum dan salam dilanjutkan Gloria Patri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah bulan keluarga ini. Kita akan lakukan dengan satu pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan atas kita datangnya dari Allah, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, yang menaruh setia dari kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah, kasih karunia, rahmat dan damai sejahteranya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadilah semuanya ini menurut kehendaknya. Amin. 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 Nat pembimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin. Mari kita mulai kebaktian pagi ini dengan pujian pembuka, Mencari Wajah-Mu. Saat ini ku datang
janjimu selalu teguh, dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesatan, ku tahu janji-Mu selalu teguh, dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku, dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Doa syafaat akan dipandu oleh Bapak Teddy Sukardi dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Sebelum menaikkan doa syafaat, kita menyanyikan pujian yang berjudul Mampirlah Dengar Doaku.
dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bulan keluarga yang diadakan di seluruh gereja GKMI, terkhusus di GKMI Pecangaan ya Bapak. Kami berdoa supaya setiap keluarga boleh memaknai keluarga sebagai miniatur dari kerajaan Allah. Berkatilah ya Tuhan, supaya keluarga demi keluarga boleh dipulihkan, keluarga demi keluarga boleh diberkati, keluarga demi keluarga boleh mengalami sesuatu yang baik yang daripada Tuhan di tengah-tengah wabah virus corona ini ya Bapak. Kami merindukan Tuhan menjaga dan melindungi setiap keluarga demi keluarga. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GKMI Pecangaan supaya bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Meskipun di tengah-tengah wabah virus corona ini ya Bapak, tetapi biarlah gerejamu boleh menjadi berkat, menjadi sarana untuk menguatkan iman jemaatmu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa pada saat ini untuk hamba Tuhan, baik Pendeta Emeritus Joko Priyatno, kami sekeluarga, bahkan majelis, komisi, dan jemaat. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami diberikan kesehatan, kekuatan untuk tetap bisa melayani Tuhan. Berkati Tuhan, baik ekonomi, pekerjaan setiap majelis, maupun setiap pelayanan. Berkati juga keluarga-keluarga Kristen, baik yang studi Tuhan, dan juga yang lain sebagainya Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga pada saat ini berdoa untuk ibadah keluarga di rumah masing-masing, supaya berjalan dengan baik, dengan lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ambil bagian di dalam memberikan persembahan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga dimanapun jemaat-Mu yang ambil bagian di dalam memberikan persembahan diberkati di dalam segala hal, apapun yang mereka kerjakan ya Bapa. Berkatilah kesehatan mereka, berkatilah keluarga mereka, berkati juga apapun yang menjadi pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Berkati juga Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, supaya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga melalui persembahan ini pekerjaan Tuhan di tempat ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang dipersembahkan berupa uang ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Terima kasih Bapak. Kami juga pada saat ini mau berdoa Tuhan untuk
COVID-19 di wilayah Jepara, Kudus, dan Jawa Tengah, terkhusus bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan tolong ya Bapak, supaya virus ini dapat cepat berlalu ya Bapak. Kami merindukan, kami semua dipulihkan. Bapa di dalam kerajaan surga, tidak ada yang mustahil bagimu. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah bangsa kami ini ya Bapak. Berkatilah Jawa Tengah Tuhan, Kudus dan Jepara ini Tuhan, supaya melalui program PPKM ini Tuhan, wabah virus corona dapat ditekan, dapat diputus mata rantainya Tuhan, dan kami bisa melakukan kegiatan seperti semula ya Bapak. Oh Tuhan Yesus, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai tingkat RT dan RW. Berkati juga para petugas kesehatan, dokter, perawat Tuhan, bahkan Satgas Tuhan, COVID-19, berkati Tuhan, baik Polri, TNI Tuhan, semuanya yang terlibat di dalamnya, supaya kami saling bahu-membahu untuk mengatasi wabah virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk mahasiswa praktek Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkati mereka, supaya mereka boleh menikmati masa prakteknya di tempat ini dengan baik. Diberkati studinya, diberkati keluarga yang ditinggalkannya, diberkati apapun yang menjadi pelayanannya di tempat ini. Dicukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sayekti atau Ibu Hasim yang pada saat ini proses pemulihan di rumah, supaya Ibu Hasim ini dapat pulih seperti sedia kala oleh karena pertolongan Tuhan. Diberkati baik obat-obatan, makanan, ataupun minuman yang dikonsumsi tiap-tiap hari. Biarlah berkat Tuhan, damai sejahtera boleh mengalir di dalam hati dan pikirannya. Pada saat ini juga kami berdoa untuk Ibu Singgih Tuhan, dalam proses pemulihannya di rumah ya Bapak, setelah menjalani operasi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah proses pemulihan kesembuhannya Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga bagian yang dioperasi boleh dipulihkan seperti sedia kala. Dan saat ini Tuhan, biarlah apapun yang menjadi sakitnya Tuhan, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan Ibu Singgih, Pak Singgih, sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga pada saat ini berdoa untuk Ibu Upi. Biarlah juga Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak Itno juga, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah keluarga ini Tuhan diberkati di masa pemulihan kesehatannya ini, supaya mereka tetap dalam keadaan sehat, keadaan baik. Bahkan kami juga berdoa untuk Ibu Gondo dan Bapak Gondo di masa tuanya ini Tuhan. Tolong berkati mereka supaya mereka tetap dalam keadaan baik, sehat. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi keluh kesah mereka pada saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan jamak, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saat ini untuk Ibu Eko Tuhan di masa tuanya. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Juga Bapak Eko Yudo Tuhan dalam proses pemulihan, Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong. Juga Bapak Tagar Setiawan Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bapak Anton Tuhan, supaya apapun yang dideritanya pada saat ini Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Pada saat ini juga kami berdoa khusus untuk keluarga Bapak Harno. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Tuhan juga menolong Lisa, Bapak Harno, Ibu Harno, sekeluarga, supaya Tuhan juga memulihkan dari sakit yang dideritanya. Kami percaya Tuhan
bahwa kekuatan dan penghiburan akan Tuhan berikan kepada mereka. Dan biarlah damai sejahtera Allah di dalam hati dan pikiran mereka terus mengalir. Dan kami percaya Tuhan juga akan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk keluarga Bapak Harno. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelantikan PDM. Biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati. Sehingga segala sesuatu indah pada waktunya. Kami serahkan Tuhan pokok-pokok doa kami ini kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab lebih banyak daripada apa yang kami katakan dan pikirkan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Teddy Sukardi, marilah kita pujikan lagu pengantar firman, Ku Hidup Bagimu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku
Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami kembali datang kepada Tuhan. Kami rindu dan haus akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kami, sehingga melalui firman-Mu ini yang lemah boleh dikuatkan, yang sedih boleh dihiburkan, bahkan yang mengalami banyak pergumulan dapat diberikan jalan keluar. Tuhan Yesus, tolong supaya kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pencerahan, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa dari segala dosa dan kejahatan kami. Kami percaya, biarlah pada saat ini Engkau berfirman dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara semua ada di dalam keadaan yang baik. Karena kami yakini dan kami percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa Tuhan mengkehendakinya. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu di rumah, dan Bapak Ibu boleh menyimak Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sedemikian jauh Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang ada di rumah,
Berbahagialah kita yang membaca juga yang mendengarkan firman Tuhan. Tema kita ya pada saat ini masih dalam tema bulan keluarga di minggu yang kedua. Temanya terambil di dalam tema sinode, yaitu keluarga adalah tempat Allah berdiam. Jadi tema pada pagi hari ini adalah keluarga adalah tempat Allah berdiam. Terambil di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya yakin bahwa Bapak Ibu setuju kalau Allah yang kita sembah ya adalah Allah yang maha hadir. Ya, sekali lagi saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti setuju bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang maha hadir. Jadi Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, baik secara keluarga, gereja dan bangsa, ya. Dia berada di segala tempat tanpa terkecuali, ya. Ada orang-orang yang mungkin menolak keberadaannya. Nah, jika Allah adalah Maha Hadir dan kita adalah baitnya, berarti kita sebagai orang percaya tidak perlu berdaya upaya untuk menghadirkannya. Kita juga tidak perlu memohon dan berkeliling mencarinya seolah-olah Allah bersembunyi. Dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya, kita dapat mengalami kehadirannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun sekarang kita tidak beribadah di gereja, tetapi kita beribadah di rumah masing-masing dikarenakan situasi dan kondisi, percayalah bahwa Tuhan hadir juga di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20, firman Tuhan jelas katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di sini jelas kalau dahulu Allah hadir di dalam bait suci, ya, hadir di dalam kemah suci pada waktu zamannya Musa. Kemudian Salomo membangun bait suci yang begitu megah dan Tuhan hadir, ya. Ketika bangsa Israel di padang gurun, kehadiran Tuhan dilambangkan dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api di waktu malam hari. Tetapi pada saat ini Allah hadir di dalam baitnya, yaitu tubuh kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, namun yang sering terjadi adalah kita tidak mengalami kehadiran Allah. Allah seolah-olah absen di dalam kehidupan kita. Demikian pula yang terjadi di dalam keluarga. Tidak sedikit setiap keluarga berdoa supaya Allah hadir, atau supaya Allah diam atau menetap di dalam keluarga tersebut. Ya. Tidak sedikit jadi orang ketika beribadah di dalam keluarga mengundang kehadiran Allah. Namun realitanya atau faktanya keluarga tidak mengalami kehadiran Allah. Seolah-olah rasanya Allah itu tidak ada, ya. Bahkan kehadiran Allah hanya sebagai slogan semata-mata. Bukankah kita seringkali mengatakan Allah kita itu adalah Allah yang Immanuel? Namun hanya sebagai teori semata-mata, ya.
Bahkan di dalam Alkitab bapak leluhur kita Yakub pernah berkata bahwa sesungguhnya Allah itu ada, namun ia tidak mengetahuinya. Jadi di dalam Kejadian 28 ayat 16, Yakub berkata ketika itu dia tidur ya, karena melarikan diri daripada Esau yang akan membunuhnya. Dia lari, kemudian dia tidur di belantara gitu dengan berbantalkan batu dan bermimpi ada suatu tangga yang sampai ke surga. Ketika dia bangun dia berkata, menyadari bahwa Allah itu ada bersama dengan Yakub. Sehingga di dalam Kejadian pasal 28 ayat 16 dikatakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya ia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sering kali kita juga berkata bahwa kita merasa jauh dari Allah. Dan bahkan ketika di dalam pergumulan Bapak Ibu, kalau Tuhan ada, kenapa sampai terjadi hal yang demikian? Kenapa saya harus mengalami satu penyakit? Ya. Dan terus mengapa. Dan di akhir daripada pergumulan kita, apakah engkau itu ada? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab menjawab di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 24, Tuhan itu ada, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak mengalami kehadiran Allah, pada Allah itu ada. Bahkan Alkitab katakan Allah itu adalah roh. Barang siapa percaya kepada dia, dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu memang tidak kasat mata, tidak kelihatan, tetapi ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau mau jujur sebenarnya pertanyaannya bukan mengapa Allah tidak hadir atau Allah hadir atau tidak, melainkan mengapa kita kurang begitu menghayatinya. Kalau Allah itu ada, mengapa kita kurang begitu menyadarinya? Kalau Allah itu hadir di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya atau keluarga Kristen. Bagaimana caranya supaya mata hati kita dapat terbuka dan melihat keberadaan Allah serta mengenali Allah dan juga menaruh perhatian kepada Allah dan diubahkan melalui kehadirannya. Jadi kita harus meresponi, harus sensitif dengan kehadirannya. Karena firman Tuhan sudah mengatakan di mana 2 atau 3 orang ada, ya. Di mana 2 atau 3 orang bersekutu di dalam namaku, Tuhan katakan aku hadir di tengah-tengah mereka. Apakah pada waktu kita bersekutu bersama-sama melihat Allah? Tidak melihat Allah, tetapi firman Tuhan katakan bahwa aku hadir di tengah-tengah mereka. Yang Allah itu adalah roh, itu hadir, ya. Sehingga ada janji kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dia menyadari dan dia sensitif akan keberadaan Allah. Di dalam Matius pasal 18 ayat 19-20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita itu adalah Allah yang Maha Hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Efesus ini pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12, di mana Rasul Paulus, ya, itu sedang membuat perbandingan antara keberadaan jemaat Efesus dahulu dan sekarang. Di dalam ayat 1 dan 3 dikatakan, dahulu jiwa mereka mati di dalam pelanggaran dosa sehingga harus dimurkai, ya. Bahkan dikatakan dulu mereka bukan milik Kristus dan hidup tanpa Kristus, ya, di dalam ayat 12. Mereka tidak
dapat bagian dalam keselamatan yang dikerjakan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Mereka tidak termasuk di dalam kumpulan jemaat Kristus. Hidup mereka sia-sia tanpa pengharapan sebab Allah tidak tinggal di dalam diri mereka. Mereka bukannya hidup tanpa Allah, sekalipun mereka menyembah Allah, tetapi mereka tidak memiliki Allah yang sejati. Jadi Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat Efesus ketika mereka belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, dulu kamu itu mati, dulu kamu itu sia-sia, tidak ada pengharapan, kamu tidak turut diselamatkan. Tetapi sekarang namun sekarang mereka berada di dalam Kristus, telah menjadi jemaatnya dan memperoleh janji-janji Allah. Mereka yang dahulu jauh dan terhilang, sekarang menjadi dekat di dalam persekutuan komunitas umat Allah. Allah membawa pulang dan menerima mereka menjadi anggota keluarga Allah. Ada rekonsiliasi terjadi. Manusia yang dahulu bermusuhan dengan Allah diperdamaikan di dalam salib Kristus. Sekarang Yesus Kristus adalah damai sejahtera mereka. Di dalam ayat 14, Ia mengadakan perdamaian melalui jalan salib yang dijalaninya. Jadi dengan matinya sebagai manusia, Ia melenyapkan perseteruan, di dalam ayat 15. Jadi kematian Kristus di kayu salib dengan demikian pertama-tama merobohkan tembok pemisah dari perseteruan antara kelompok manusia. Dalam konteks perikop ini adalah orang Yahudi dengan bukan orang Yahudi. Jadi dulu itu ada gap antara orang Yahudi ini dengan orang yang bukan Yahudi. Bahkan orang Yahudi menganggap orang yang bukan Yahudi itu adalah bangsa kafir. Bahkan sebutannya lebih kejam lagi kalau kita membaca di dalam Alkitab. Bukan hanya bangsa kafir, tetapi mereka itu bangsa yang tidak bersunat. Nah, di sini jelas tembok pemisah itu adalah hukum Taurat. Jadi orang Yahudi merasa bahwa mereka ada umat pilihan Allah dan mereka mempunyai hukum Taurat, bahkan mereka juga menggunakan sunat. Hukum Taurat dan hukum upacara mencakup seperangkat kegiatan ritual dan upacara lahiriah yang terdiri dari banyak ketetapan dan petunjuk secara lahiriah sebelum penyembahan kepada Allah. Nah, hukum kepercayaan itulah yang menjadi tembok pemisah antara kelompok manusia Yahudi dengan bukan Yahudi. Dengan menyingkirkan tembok penghalang tersebut, Kristus membentuk komunitas orang-orang percaya yang mencangkup semua bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Tidak ada penyatuan itu membentuk ikatan manusia baru di dalam persekutuan tubuh Kristus. Jadi dengan kematian Kristus di atas kayu salib ini ingin menyatukan. Jadi tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tapi mereka itu ada sekawan, sekerjaan, sewarga, seiman, sewarga negara gitu kan. Jadi istilahnya ada tembok-tembok yang memisahkan orang Yahudi dengan non Yahudi itu ada hukum Taurat, sunat. Bahkan orang Yahudi yang ekstrim itu kamu tidak bisa diselamatkan kalau kamu belum disunat. Kamu tidak bisa diselamatkan sebelum kamu mentaati hukum Taurat gitu. Tetapi melalui Kristus hukum Taurat itu sudah digenapi, menjadi manusia adalah manusia yang memiliki ciptaan baru. Sehingga siapapun orangnya yang ada di dalam Kristus dikatakan mereka adalah ciptaan baru di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selain membentuk ikatan manusia baru, kematian Kristus di atas kayu salib memperdamaikan permusuhan antara Allah dengan manusia. Anak domba yang disembelih dan dikorbankan sebagai korban pendamaian telah mendamaikan kembali Allah dengan manusia, yang memungkinkan keduanya melakukan hubungan dalam relasi yang intim dan hangat penuh kasih mesra. Nah, dengan kematian Kristus itu antara Allah dengan manusia diperdamaikan, sehingga tidak lagi ada permusuhan. Allah tinggal di dalam manusia dan manusia menetap
di dalam Allah. Jadi relasi ini menghasilkan damai sejahtera. Allah membuka dirinya ditemui oleh manusia dan manusia mempunyai kebebasan untuk menghampiri Allah. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat itu ya, tidak ada lagi perseteruan dengan Allah. Bahkan ketika orang itu percaya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu hadir di dalam hati kita, tinggal di dalam kita, sehingga dikatakan manunggali kaulo Gusti. Jadi adanya kesatuan antara manusia dengan Allah. Itulah terjadi di dalam kekristenan. Sehingga Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita sudah percaya, sudah bersatu dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, janji Tuhan kepada kita, mintalah apa saja, pasti kamu akan menerimanya. Ya, itulah firman Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah terbagi menjadi dua. Apa artinya? Ya, artinya menandakan hubungan manusia dengan Allah bisa langsung tanpa perantara atau pengantara. Itu terjadi oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi sekarang itu tidak ada lagi zamannya Pak tolong doakan Pak tolong doakan ya. Kita harus menjadi orang Kristen yang mandiri. Kita berdoa sendiri kepada Tuhan. Ya, kalau dulu orang Israel datang kepada Allah harus melalui imam sebagai pelantara, tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah menjadi dua. Sehingga dimanapun kita berada, kapanpun waktunya kita bisa datang kepada Tuhan ya, dan kita merasakan berhubungan atau memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen ya, baik secara individu maupun kolektif adalah tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus ya. Dia tinggal di dalam kita ya. Dia tinggal diam di sana supaya hal ini menjadi jaminan bahwa mereka tinggal bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyaannya yang kita perlu renungkan sekarang ini, bagaimana kita dapat merasakan kehadiran Tuhan ya. Kadang kita sebagai manusia tentunya ingin supaya Allah itu menuruti agenda kita. Kita punya berbagai macam pergumulan, kita punya banyak keinginan, dan kita doakan kepada Allah, bahkan sampai ditulis semua keinginan kita. Kita memaksa Allah supaya menjawab doa kita ya. Tetapi yang benar supaya kita bisa merasakan, biarlah kita membuka diri kita, biarlah agenda Allah itu yang kita ikuti, bukan agenda kita. Sehingga di dalam kitab Injil Tuhan Yesus pernah memberikan contoh. Tuhan Yesus sebenarnya tidak ingin disalibkan. Dia berkata, Bapak, jikalau boleh penderitaan ini atau cawan ini berlalu daripadaku. Dia mengungkapkan segala keinginannya, tetapi Tuhan punya agenda lain. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus katakan, terjadilah ya menurut kehendakmu. Jadi kita ingin merasakan kehadiran Allah itu berarti kita harus ikut agendanya Allah, bukan Allah ikut agenda kita ya. Nah, bagaimana kita harus menyesuaikan agenda kita dengan Allah? Persoalannya adalah bagaimana kita mengetahui segala agenda Allah. Satu-satunya cara untuk mengetahui agenda Allah adalah dengan bersekutu karib dan inten dengannya ya. Namun demikian pengetahuan kita tentang agenda Allah tidak serta-merta membuat hidup kita menjadi lebih mudah ya. Jadi ketika kita mau ikut Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus berikan kepada kita syarat. Dan syaratnya itu jelas ya, bahwa di dalam Matius 16 ayat 24 sampai 25, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya. Jadi ketika kita mau mengikut Yesus harus kita meninggalkan agenda-agenda kita ya. Harus menyesuaikan dengan agendanya Tuhan Yesus. Itulah arti penyangkalan. Setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya, ya. Jadi ketika kita ikut agenda Tuhan, kita juga harus rela ikut menderita, memikul salibnya dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanapun jika kita dengan Allah sudah saling terbuka, tetap dapat muncul kesulitan demi kesulitan. Pertama atau hal itu menuntut penyangkalan diri, di mana kita harus melepaskan keinginan kita dan memenuhi agenda kita dengan digantikannya dengan menjadi agenda Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup dengan orientasi praktis, ya, dengan tindakan dan sikap motivasi yang jujur, ya, yang dapat diukur. Jadi ketika kita mengikut Yesus, kita harus tahu prioritas, ya. Kalau hidup dengan orientasi praktis adalah segala tindakan, sikap dan motivasi yang diukur dengan melihat kepentingan sesaat tanpa dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan hidup dengan orientasi teologis adalah hidup yang dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan sebagai tolak ukurnya. Dengan hidup berdasarkan orientasi teologis, keluarga benar-benar akan memasuki dimensi yang dikehendaki Allah. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, terakhir ya. Jadi kalau kita ingin keluarga di mana Allah hadir, Allah diam, kita harus mengikuti agenda Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah disiplin rohani. Disiplin rohani itu kita harus rajin berdoa, harus rajin membaca firman Tuhan, harus saat teduh dan berpuasa. Ini merupakan cara kita mengetahui agenda Tuhan. Kita dapat dengan setia mengerjakan disiplin rohani, saatnya kita sekarang mengevaluasi, ya. Sejauh mana kita telah melaksanakan disiplin rohani. Yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan diam di dalam keluarga masing-masing. Ia bekerja sesuai dengan caranya yang seringkali tidak kita pahami. Tuhan hadir dan bekerja dengan cara-cara yang demikian alamiah, sehingga mudah sekali membuat kita luput mengetahuinya. Oleh karena itu dibutuhkan harus ada sensitivitas atau kepekaan pada kehadiran dan karya Allah di dalam keluarga. Tanpa kepekaan demikian, kita selalu menuntut Tuhan melakukan hal-hal besar atau mujizat-mujizat. Hanya dengan kepekaan itulah kita dapat melihat kehadiran dan karyanya. Dan di dalam Kristus, kehadiran dan penyertaan Allah adalah anugerah yang berharga bagi keluarga untuk dinikmati bersama. Namun karena kita cenderung melalaikan kehadiran dan karyanya, maka kesadaran akan kehadirannya harus diusahakan secara sengaja dan terus menerus. Kenyataan hal ini belum sepenuhnya kita lakukan. Oleh karena itu mulailah dari sekarang bagaimana kita dapat meresponi kehadiran Allah. Jadi firman Tuhan katakan bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita kurang begitu meresponinya. Dan ini dituntut dan kita harus mengusahakan terus-menerus bagaimana mendisiplin rohani kita. Baik di dalam doa, baik di dalam membaca firman Tuhan, baik di dalam saat teduh maupun puasa. Saya percaya kalau itu dilakukan terus-menerus, maka kita akan merasakan bahwa Allah hadir, Allah memberkati dan menolong kita, bahkan memulihkan keluarga kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyadarkan kami kembali bahwa Engkau Allah yang Maha Hadir. Bahkan keluarga adalah tempat kediaman di mana Allah hadir. Namun kami seringkali bertanya, di manakah Engkau? Dan tidak merasakan kehadiran Tuhan. Karena kami kurang begitu peka dan kurang begitu meresponi di dalam kehadiran Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami diajak kembali untuk menerapkan disiplin rohani. Bagaimana kami
rajin di dalam berdoa, rajin di dalam memuji Tuhan, rajin di dalam membaca firman Tuhan, bahkan berpuasa. Dan biarlah ini kami lakukan dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati keluarga demi keluarga di bulan keluarga ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Teddy Sukardi yang telah berkenan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan pengakuan iman rasuli dan diakhiri doa berkat, kemudian memujikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari di dalam kehidupan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan sidang jemaat di segala tempat dan sepanjang abad, kita nyatakan pengakuan 12 iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pimpinan-Mu yang telah memimpin kami, sehingga kami dapat menikmati ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dalam penyertaan dan iringan kuasa kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Kerja
Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.